Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba mengupgrade firmware dari DSO 138 Digital Oscilloscope. Updatean ini dimaksudkan untuk beberapa pembaruan dan penyempurnaan ya di dalam sistem sebelumnya. Dan yang paling terasa banget adalah noise-nya itu lebih halus, tidak terlalu terasa banget. Dan yang pasti kalau noise-nya lebih halus, pembacaan frekuensinya pun makin bagus. Bisa dilihat di sini adalah versi 042 113 13801 042 dan akan dirubah ke 061. Nomor akhirnya diubah menjadi 061, nanti di-upgrade ke 061. Untuk mengupgrade firmware-nya menggunakan jalur UART atau jalur serial ya. Bisa menggunakan USB to TTL PL2303 yang biasa dipakai untuk microcontroller ya. Oke, langsung aja kita matikan dulu. Yang pertama dilakukan adalah menjumper JP1 dan JP2 ada di sini bagian bawah. JP1 yang bagian bawah, JP2 yang bagian tengah. Nah, ini JP2, ini JP1. Itu dua-duanya di sorting masing-masing ya. Oke, disolder dulu. Pastikan tidak melebar kemana-mana ya. Pastikan tidak nge-short ke yang lainnya. Hanya dua itu saja. Oke, kita lihat lagi. Pastikan tidak konslet kemana-mana. Sudah di jumper dua-duanya. Dan ketika sudah di jumper maka layarnya akan ngeblank putih. Itu normal karena dia sedang di dalam posisi debug atau dalam posisi untuk di flash katakanlah. Kemudian setelah itu pastikan lagi sini ada jalur GND, RX dan TX. Nah, kita bisa lihat di sini kalau menggunakan USB to TTL yang menggunakan yang PL2303, maka disarankan di bawah LCD ini nanti ada resistor R33 dan R32 itu di jumper saja. Nah, bisa dilihat di sini R33 dan R32 itu di jumper. Nah, ini R33 dan R32 langsung saja di jumper. Oke, kita lihat di sini PL2303 modul USB to TTL. Seperti biasa RX to TX, TX to RX. Kebalikan aja nantinya dipasangnya. Nah, ini untuk cara menjumper si diodanya, bukan dioda, resistornya. Itu langsung saja. Di sini ada titik 2 ya. Itu kebetulan RX dan TX. Jadi nanti dilangsungkan saja. Soldernya dari bawah saja. Jadi di sini gua tidak akan mengutak-atik si resistor SMD-nya ya, biar tidak tidak merusak si resistornya. Ini langsung jumper ke sini. RX to RX, TX to TX jumpernya. Nah, nanti ketika dipasang ke USB to TTL-nya nanti digali balik. RX-nya ke TX, TX-nya ke RX seperti itu.
Oke, ini sudah selesai di jumper, langsung di jumper ya. Ini langsung ke titiknya, point to point, tidak melewati resistor. Kemungkinan resistornya terlalu besar nilainya, jadi ketika menggunakan jenis USB to TTL yang PL2303 itu tidak bisa mengeksekut. Begitu. Oke. Ini yang biru ke ground, yang hijau ke apa itu ya? RX kalau nggak salah, yang kuning ke TX. Nah, kita lihat lagi dari dekat. Ya, betul. Biru ke ground, hijau ke RX, kuning ke TX. Nah, seperti itu ya. Kemudian pasangkan dengan USB to TTL di sini. Sebentar. Gue fokusin dulu, agak susah fokusnya. Ya, oke. Sudah fokus. Ground ke ground. Yang warna biru ground ke ground. Ya, seperti ini. Yang hijau itu RX pasangan dengan TX yang di USB. Seperti ini. Dan TX yang warna kuning, kabel warna kuning menuju ke RX si USB to TTL. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Nah, RX to TX, TX to RX. Seperti itu. Sudah, kalau make sure sudah benar, tinggal dikonekkan. USB to TTL-nya konekkan ke PC dan apa itu namanya? Dan board DSO138-nya diberi tegangan. Oke, ini sudah standby, langsung kita download firmware dan aplikasi downloadernya. Masuk ke jayetech.com, jyetech.com. Kemudian cari DSO138 kit. Setelah itu bisa dilihat di sini, dibaca sama teman-teman. Misalkan ingin melihat spesifikasinya segala macam, ini spesifikasinya. Dia bisa maksimal di 200 kHz. Kemudian gue langsung ke bawah aja di sini, how to upgrade firmware. Nanti dia akan masuk ke PDF cara-cara untuk mengupgrade-nya ya. Ada di sini. Kemudian tinggal download. Yang pertama downloadernya dulu. Downloadernya STM apa itu ya. Kemudian setelah sembari nunggu, kita download firmware-nya. Jadi ada dua software yang kita download. Ini gue pakai yang 61 yang paling terbaru. Jadi ada software yang kita download, downloadernya dan firmware-nya. Ya, ketika sudah selesai downloadnya, langsung saja install software STM atau software downloadernya. Install seperti biasa aja, nggak ada yang spesial. Kemudian setelah itu langsung coba running. Kita running seperti ini. Kita langsung coba buka. Nah, ini langsung tentukan COM berapa. Untuk cara menentukan communication port berapanya, kita tinggal klik kanan properties di My PC, kemudian device manager. Nah, nanti kelihatan di sini COM port. Nah, itu dia pakainya COM 3. Maka kita gunakan yang COM 3. Seperti itu, menggunakan baud rate-nya di 9600. Kemudian next. Nah, ini muncul error. Berarti ini minta DSO138-nya di reset dulu. Dinyalakan dan dimatikan. Kita coba lagi. Next. Dengan konfigurasi yang sama. Nah, ini kalau ini aktif, di klik dulu untuk membuka protection-nya. Kemudian ini pilih yang 64 saja. 64, kemudian klik download to device. Kemudian klik optimize dan cari
file hex-nya. Di sini diganti file hex ya. File hex, kemudian cari yang akhirannya 61. Kemudian next dan voila. Biarkan dia sampai selesai. Selesai downloading dan nanti selesai verifying si file. Oke, proses downloadingnya tadi sudah selesai. Kita lepasin kembali jumperannya yang ada di RxTX dan di JP1 dan JP2. Kita lepasin semuanya, make sure. Oke, langsung kita coba berhasil atau tidak. Ya, berhasil. Dia sudah 61 ya belakangnya. Kita lihat. Nah, di sini ada attention-nya. Ya. Oke. Sudah jadi, ini sudah terupgrade dari 42 ke 61. Kita coba cek tes ininya, osiloskopnya. Ya, kita pasangkan probe-nya, kemudian kita tes dengan menggunakan jari ya, dengan menggunakan tubuh manusia. Kalau di kalau di firmware sebelumnya itu grafiknya nggak jelas. Ini percobaan menggunakan dengan tubuh ya. Jadi probe-nya dipegang satu tangan saya. Nah, kita coba dulu cek sebelumnya di firmware sebelumnya itu tidak jelas seperti ini. Coba kita lihat, diturunin. Nah, ini jelas banget. Nah, seperti ini kelihatan 50 Hz lagi. Jadi frekuensi tubuh saya 50 Hz. Kemudian kita tes langsung ke probe testing. Di situ ada 1 kHz. Itu bawaan dari softwarenya.
Kita setting dulu sampai terlihat detail frekuensinya. Nah, seperti ini. Gue rasa asik banget ini, udah keren untuk yang versi 61 dan berhasil ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you.